Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini akan bahas tentang bisnis intelligence dan data analytics. Nah, yang pertama itu tentang apa itu data analytics, yang kedua tipe data dari data analytics, visual analytics, apa itu bisnis analytics, dan cakupan dari bisnis analytics. Yang pertama, apa itu data analytics? Jadi, analitik digunakan untuk data, teknologi informasi, analisis statistika, metode kuantitatif, dan matematika atau model berbasis komputer untuk membantu manajer meningkatkan pengetahuannya tentang operasi bisnis mereka dan membuatnya menjadi lebih baik berdasarkan fakta dan keputusan. Nah, bisnis analytics merupakan bagian dari data analytics. Apa pentingnya data analytics? Yang pertama, itu dapat meningkatkan efisiensi. Yang kedua, memahami pasar. Yang ketiga, pengetahuan tentang industri itu sendiri. Nah, yang kedua, tipe data dari data analytics. Nah, ketika kita mengumpulkan atau mengoleksi data, kita mengoleksi data berdasar dari kasus individual berdasarkan variabel tertentu. Nah, variabel ini adalah unit dari koleksi data kita. Variabel dapat didefinisikan sebagai level matematika atau level pengukuran matematika. Nah, ada empat tipe data berdasarkan pengukurannya. Yang pertama tipe data nominal, kedua ordinal, ketiga interval, dan keempat rasio. Nah, perbedaannya yaitu yang pertama tipe data nominal. Nah, tipe data nominal ini merupakan tipe data kategori. Nah, jika pun angka jika diubah skalanya menjadi numerik, dia tidak ada skala tertentu atau semuanya dalam data yang sama, seperti perempuan dan laki-laki. Sedangkan tipe ordinal merupakan tipe data kategori yang memiliki tingkatan tertentu, seperti setuju, sangat tidak setuju, sangat setuju, netral, dan sebagainya. Sedangkan interval merupakan tipe data numerik dengan nilai mutlak tidak nol, seperti contohnya suhu. Sedangkan rasio, tipe data numerik dengan nilai mutlak nol, contohnya berat badan, umur, tinggi badan, dan sebagainya. Yang ketiga, analisis visual. Nah, visual representation digunakan untuk mengeksplor, memahami, dan mengkodifikasikan data. Data visual versus informasi visual. Nah, untuk informasi visual merupakan agregasi data, summary data, ataupun konteks dari data tersebut. Nah, tipe grafik dan chart. Yang pertama itu ada basic chart dan grafik. Itu contohnya seperti line chart atau grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran atau pie chart, scatter plot ataupun bubble chart. Nah, untuk yang khususnya atau spesial dari chart dan grafik spesialis seperti histogram, chart, geographic map, bullet map, heart map, screen map, highlight table, ataupun sebagainya. Yang keempat, apa itu bisnis analitik? Nah, bisnis analitik dapat diartikan sebagai skill teknologi latihan untuk meningkatkan pengetahuan baru dan memahami performa bisnis dari data dan metode statistika. Nah, untuk latihan dalam eksplorasi data dari data organisasi data berdasarkan analisis statistiknya. Dan bisnis analisis ini digunakan oleh perusahaan untuk membuat data driven decision making atau membuat sebuah keputusan berdasarkan data. Bisnis analisis. Pentingnya bisnis analisis. Dan bisnis analisis ini ada 3 kepentingan dari bisnis analitik. Yang pertama, bisnis analitik dapat melihat keuntungan bisnis, pendapatan bisnis, atau pengembalian dari bisnis
sendiri atau pentingnya bisnis itu. Nah, terus bisnis analisis itu vital untuk bisnis karena itu dapat menjadikan bisnis tersebut menjadi kompetitif. Aplikasi dari bisnis analisis. Nah, contohnya itu seperti manajemen dari hubungan customer, aktivitas keuangan dan pemasaran, dan eh, perencanaan human resource atau SDM-nya dan sebagainya. Cakupan bisnis analitik. Nah, jadi di bisnis analitik itu ada deskriptif, prediktif, dan perspektif. Kalau deskriptif ini menjelaskan tentang apa yang terjadi atau apa yang sedang terjadi. Prediktif adalah apa yang akan terjadi dan kenapa itu dapat terjadi. Sedangkan perspektif apa yang harus kita lakukan atau kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Nah, contohnya di deskriptif itu business reporting, dashboard, data warehousing. Nah, sedangkan prediktif ini lebih ke data mining, text mining, web atau media mining, atau forecasting, atau prediksinya. Sedangkan perspektif itu optimisasi, simulasi, decision modeling, ataupun expert system. Nah, hasilnya itu kalau deskriptif adalah bagaimana baik memahami dari problem, dari masalah bisnis dan peluangnya. Kalau prediktif itu akurasi proyek untuk kedepannya dan bagaimana kondisinya. Sedangkan perspektif itu apakah keputusan bisnis dan transaksi bisnis itu menjadi lebih baik. Sekian dari sesi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.